Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya bersama dengan seluruh keluarga. Dengan saya Bung Ropan. Tetap saya akan berbicara tentang PSSI, tim nasional kita, dukungan pemerintah juga yang luar biasa, dan barusan saja ya Pak Erik ya yang ketika ada di Bali sudah mengatakan bahwa Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto akan mendukung penuh tim nasional kita. Beliau mensupport habis untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Ini luar biasa buat kita dengan dukungan dari pemerintah, dan konon kabarnya akan bertambah ya alokasi dana yang akan diberikan oleh Pak Prabowo. Dari tadinya itu 120 miliar naik sampai 200 miliar. Luar biasa. Terima kasih Pak Prabowo untuk dukungannya. Ini dana akan dipakai pada mungkin tahun depan ya, 2025, ketika Indonesia banyak akan mengikuti berbagai ajang ya, terutama di kualifikasi Piala Asia. Juga akan meneruskan perjalanan jika kita terus bisa melaju sampai ke putaran keempat dengan asumsi lolos di urutan ketiga atau keempat. Jadi ini luar biasa tentunya untuk pra Piala Dunia, dan banyak yang berharap kalau perlu kita lolos ke Amerika langsung saja di bawah Jepang atau urutan kedua. Semoga. Tetapi yang pasti di sini bagaimana kolaborasi yang kuat, yang luar biasa dibangun antara PSSI dengan Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum dan juga dengan pemerintah, dan ini sudah terjadi juga ketika di era Pak Jokowi dan sekarang berlanjut di era Pak Prabowo. Dan untuk kebutuhan tim nasional memang dirasakan banyak sekali ya, diperlukan hampir setiap tahun, tapi banyak juga ya yang mengalir dari para sponsor, para brand-brand, bahkan Pak Erick sudah menyebut ada 19 brand yang mendukung ya kiprah dari tim nasional kita. Dan yang terakhir mungkin Oppo yang masuk kalau nggak salah ya, akan memberikan, tidak tahu berapa jumlahnya, berapa M. Namun saat ini ada sekitar 400 miliar yang dipersiapkan sepanjang tahun 2024 dari kebutuhan sebenarnya lebih dari itu. Tapi dengan 400 miliar dirasakan oleh Pak Erick sudah oke lah ya kalau bisa dikatakan di sini, karena ada bantuan dari Bank Mandiri mungkin sekitar 80 M. Juga Pak Erick berterima kasih kepada seluruh masyarakat, seluruh penonton yang menonton, menyaksikan setiap Indonesia main. Itu kalau di putaran ketiga ada lawan Australia, lawan Jepang, dan lawan Arab Saudi. Setiap pertandingan itu ada 20 miliar ya didapat oleh PSSI. Dan ini sangat membantu. Itu Pak Erick mengucapkan terima kasih kepada penonton militan, kepada supporter terhadap tim nasional Indonesia yang terus berada di belakang pasukan Garuda. Ya, selain saya bilang tadi ada dari Bank Mandiri dengan 80 M, dari pemerintah juga membantu dengan 100 miliar kalau nggak salah. Ya, kemudian juga ada dari pihak swasta, dari hak siar ya yang didapat oleh PSSI itu sekitar berapa? 70-80 miliar. Jadi banyak yang membantu, itu yang mencapai 400 M yang terus dipakai. Jadi sistemnya sekarang itu dikelola dengan transparan. Jadi tidak main-main. Pak Erick kontrol sebagai Ketua Umum. Jangan sampai dia ada miss-miss atau macam-macam lah. Lari ke individu-individu, tidak. Jadi sekarang itu ketat sekali dengan Ketua Umum seperti Pak Erick. Karena ini harus mempertanggungjawabkan secara terbuka, transparan, agar semua bisa tahu para sponsor akan mengalir dengan baik untuk tim nasional kita. Jadi Pak Erick juga akan menyurat ya kepada Pak Prabowo ya, kemudian kepada Menteri Pak Ibu Sri Mulyani ya, akan ada surat khusus untuk tahun depan akan uang-uang yang akan digunakan itu ya, yang 400 miliar mungkin akan bertambah lagi, dan Pak Prabowo sudah menjanjikan akan menggelontorkan uang ini, ada 200 dari beliau. Tapi perlu ada surat dari Pak Erick sudah secara tertulis mengirim ke Pak Prabowo sebagai Presiden dan ke Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Ya, semoga ini berjalan dengan baik terus, dan diperlukan memang dukungan yang baik dari pemerintah. Kalau Pak Prabowo nggak perlu diragukan lagi ya, karena beliau sudah ketemu dengan Gianni Infantino, Presiden FIFA, ketika di Paris ada Olimpiade, dan sudah bercakap-cakap ya, sudah berbicara dengan baik. Tentunya ini adalah bagaimana jembatan yang dibangun oleh Pak Erick untuk sepak bola kita bisa terbang tinggi, karena kita sedang merajut mimpi ya untuk bisa lolos ke Piala Dunia, suatu proyek yang luar biasa. Dengan harapan itu masih ada setelah mengalahkan Arab Saudi dengan 2-0 di GBK.
Dan sekarang kita masih punya 4 pertandingan ke depan. Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Semoga kita bisa memanfaatkan laga kandang 2 kali Bahrain dan China, sambil berharap bisa imbang melawan Australia dan juga bisa imbang melawan Jepang ketika Jepang tidak punya ambisi lagi untuk bisa mendapatkan angka atau kemenangan, karena mereka sudah pasti lolos ketika mereka akan berhadapan dengan Bahrain pada 20 Maret yang akan datang. 1 kemenangan saja bagi Jepang aman, 16 poin saat ini, tambah 3 poin 19. Tim asuhan Hajime Moriyasu akan melenggang sebagai tim pertama Asia untuk ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika, Meksiko, dan Kanada. Tinggal Indonesia, teman-teman, ya. Kita akan tunggu Indonesia kalau bisa imbang melawan Australia, apalagi kalau menang itu bonus yang luar biasa. Udah pasti lolos kalau sampai menang melawan Australia, dan itu yang banyak diinginkan. Tapi bagi saya sih realistis aja. Realistis itu adalah imbang 1 poin dan dapat tambahan 6 poin lagi dari Bahrain dan Cina, sambil berharap 1 poin lagi melawan Jepang ketika kita tandang di saat Jepang tidak punya ambisi lagi, karena mereka sudah lolos, bisa bermain dengan tim kedua mereka dan memberikan jalan buat Indonesia. Ya, semoga Jepang membantu Indonesia untuk bisa lolos mendampingi mereka. Ya, itu harapan-harapan semoga, tapi kan tidak mudah untuk ke sana. Perlu perjuangan. Makanya sekarang harus fokus. Ketika kita mendapatkan 3 poin dari Arab Saudi, ini adalah langkah awal untuk membuka asa kita dalam persaingan di grup C pra Piala Dunia untuk zona Asia. Sekali lagi Pak Erik berterima kasih kepada seluruh jajaran yang sudah membantu PSSI, para sponsor, dari pemerintah juga, dari penonton-penonton, apalagi untuk masyarakat pencinta sepak bola yang terus membeli tiket sold out. Kata Pak Erik, ini luar biasa ini. Yang baik dari putaran kedua sampai putaran ketiga, animo masyarakat sangat tinggi untuk berada di belakang tim nasional Indonesia. Semoga ini terus akan membaik, dan sampai ketika kita melawan Bahrain dan Cina, terus GBK penuh sesak dengan supporter Indonesia. Sampai di sini dengan saya Bung Roban berbicara. Ciao.